Orang-orang di era Victoria sepertinya punya selera fotografi yang tidak biasa, bikin tercengang dan mengerikan. Ada banyak alasan kenapa foto tanpa kepala digandrungi saat itu. Sebelum drone ditemukan, manusia telah mencoba berbagai benda-benda yang tersedia seperti balon dan layang-layang sampai menggunakan makhluk hidup untuk mengambil gambar dari udara. Penemu asal Jerman Julius Neubronner mulai menggunakan burung merpati pada tahun 1907. Potret foto orang atau sebuah keluarga di abad ke-19 terkadang memberikan kesan seram. Salah satunya adalah hidden mother photography. Mungkin sudah menjadi hal yang lumrah zaman sekarang ketika tersenyum atau bergaya saat dipotret. Tetapi hal tersebut tidak berlaku pada zaman dahulu. Pada awal abad ke-20, orang-orang menganggap bahwa foto merupakan sebuah pengembangan teknologi dari lukisan. Seorang fotografer bernama William H. Mumler menemukan teknik baru untuk menciptakan hasil foto yang seolah-olah berfoto bersama hantu atau arwah. Jenis fotografi yang satu ini memang cukup aneh, karena orang yang masih hidup berfoto dengan kerabat atau anggota keluarga yang sudah meninggal. Era Victoria dalam sejarah Britania Raya adalah periode pemerintahan Ratu Victoria dari tanggal 20 Juni 1837 sampai kematiannya pada tanggal 22 Januari 1901. Era ini juga terkenal karena menjadi masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak lazim. Satu di antara teknologi yang berkembang pada saat itu adalah fotografi, di mana mereka berusaha menghasilkan foto sekreatif mungkin dengan berbagai cara. Orang-orang di era Victoria sepertinya punya selera fotografi yang tidak biasa, bikin tercengang dan mengerikan. Ada banyak alasan kenapa foto tanpa kepala digandrungi saat itu. Salah satunya dapat memamerkan pakaian terbaru. Dengan memotong kepala mereka di foto, hal itu menambah kesan misterius dan mereka percaya bahwa orang tersebut akan terlihat lebih menarik. Jauh sebelum drone ditemukan, manusia telah mencoba berbagai benda-benda yang tersedia seperti balon dan layang-layang sampai menggunakan makhluk hidup untuk mengambil gambar dari udara. Penemu asal Jerman Julius Neubronner mulai menggunakan burung merpati pada tahun 1907. Julius telah lama memanfaatkan merpati pos untuk mengantarkan obat-obatan racikannya kepada para pasiennya. Karena itu, ia tahu betul kemampuan burung-burung tersebut. Ia kemudian merancang rompi ringan khusus untuk burung merpati dan melengkapinya dengan kamera dua lensa. Burung-burung merpati itu kemudian dilatih untuk mengangkut kamera yang berbobot antara 1 hingga 26 ons, setara dengan berat obat-obatan yang sebelumnya biasa mereka bawa. Sebelum menerbangkan burung-burung itu, Neubronner akan mengembangkan ruang sebelah kiri baju zirah, sehingga udara perlahan akan keluar ketika burung terbang. Saat ruang tersebut mengempis, itu akan mengaktifkan pelatuk yang memicu tombol rana untuk menangkap gambar. Potret foto orang atau sebuah keluarga di abad ke-19 terkadang memberikan kesan seram. Salah satunya adalah hidden mother photography. Tidak seperti zaman sekarang, pengambilan gambar di abad ke-19, tepatnya di era Victoria, memakan waktu yang cukup lama. Dan saat itu kebanyakan fotografer adalah perempuan.
Jika zaman sekarang hanya memerlukan waktu kurang dari 1 detik, zaman dahulu memerlukan waktu kurang lebih 30 detik. Adanya jenis fotografi ini tidak memungkinkan untuk seorang bayi atau balita dapat berdiam diri dan menatap kamera dalam waktu kurang lebih 30 detik. Apalagi bayi biasanya suka bergerak, menangis, dan berkedip. Karena itulah, para fotografer memiliki solusi di mana para ibu akan bersembunyi atau menyamar sebagai latar belakang sambil memegangi anak mereka. Efeknya muncul sosok seperti hantu di balik sosok sang anak. Pada proses selanjutnya, foto akan dipotong dan menampilkan citra bayi atau balita yang sempurna. Mungkin sudah menjadi hal yang lumrah zaman sekarang ketika tersenyum atau bergaya saat dipotret, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada zaman dahulu. Pada awal abad ke-20, orang-orang menganggap bahwa foto merupakan sebuah pengembangan teknologi dari lukisan. Maka ekspresi wajah yang ditunjukkan saat berfoto pun tidak boleh terkesan dibuat-buat dan harus terlihat alami. Tetapi selain itu terdapat alasan lain, yaitu proses pengambilan gambar yang cukup memakan waktu, yaitu selama kurang lebih 30 detik. Berbeda dengan zaman sekarang yang hanya butuh waktu 1 detik saja. Supaya hasil foto bagus dan tidak kabur, maka sebaiknya orang yang dipotret harus mempertahankan satu ekspresi saja. Karena sebagian besar orang pada zaman dahulu lebih memilih untuk berfoto dengan ekspresi natural tanpa senyuman biar lebih mudah. Fotografi yang satu ini terinspirasi karena proses pengambilan gambar yang memakan waktu oleh kamera zaman dahulu. Oleh karena proses pengambilan gambar yang cukup lama, objek diharuskan diam agar mencegah efek ghosting alias samar-samar atau transparan. Seorang fotografer bernama William H. Mumler menemukan teknik baru untuk menciptakan hasil foto yang seolah-olah berfoto bersama hantu atau arwah. Tren ini disebut spiritual fotografi. Ia menciptakan efek ghosting yang stabil dengan memasukkan sejenis pelat kaca dari foto sebelumnya agar tercipta bayangan di foto. Hebatnya, foto-foto manipulasi ini dibuat sebelum adanya Photoshop. Foto menjadi hal yang mahal pada abad ke-19, sehingga banyak orang yang tidak pernah berfoto selama masa hidupnya. Sebab itu, satu-satunya kesempatan berfoto adalah saat kematian mereka. Inilah mengapa jenis foto postmortem menjadi tren di era Victoria pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Jenis fotografi yang satu ini memang cukup aneh, karena orang yang masih hidup berfoto dengan kerabat atau anggota keluarga yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal didandani dan berpose layaknya masih hidup. Terkadang fotografer juga memberi kesan sehingga mata orang yang sudah meninggal seolah melihat kamera. Praktek ini dilakukan dulunya sebagai bentuk duka dan peringatan baik dalam budaya Amerika maupun Eropa. Pada zaman sekarang masih ada beberapa orang yang mempertahankan tradisi postmortem fotografi ini untuk dijadikan sebagai kenangan terakhir bersama keluarga. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.